Kesadaran ini hadir saja seperti itu. Kemudian kesadaran kedatangan tamu-tamu pikiran, is okay. Sadari saja ada tamu pikiran. Kadang mereka pergi sendiri, izinkan mereka pergi. Tidak perlu kita ikuti, kita hanya sadar saja kalau ada pikiran. Kesadaran juga kedatangan tamu-tamu sensasi tubuh, mungkin nafas yang menjadi tamu, mungkin rasa gatal, rasa pegal, atau sensasi apapun yang menjadi tamu. Izinkan saja, tidak perlu diikuti, kita stay dengan kesadaran. Tamu akan silih berganti, namun kesadaran tidak berubah, tidak terpengaruh. Dan mungkin kesadaran juga kedatangan tamu suara, bunyi jam, bunyi kendaraan di luar, atau apapun. Bahkan Anda mendengar suara saya ini, suara saya jadi tamu dalam kesadaran. Sadari saja. Yang penting kita kenali kesadaran kita. Sekarang kita perhatikan satu tamu khusus, yaitu nafas kita. Nafas masuk, hadir dalam kesadaran kita. Nafas keluar, juga datang dalam kesadaran kita. Kita izinkan nafas datang dan pergi. Kita tidak perlu terlalu fokus mengikuti nafas. Kita stay, istirahat, sadar. Dan saat nafas terjadi, kita sambut dengan sadar. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dianalisis. Sadari saja. Kesadaran memperhatikan nafas. Biarkan nafas terjadi sendirinya. Kita tidak perlu mencampuri. Kita hanya stay di ruang kesadaran kita.
Bersama nafas, juga ada tamu-tamu yang lain. Mungkin rasa seperti rileks, ngantuk. Biarkan saja mereka hadir dalam kesadaran kita. Tapi kesadaran secara khusus memperhatikan nafas. Tamu-tamu yang lain kita izinkan ada di background. Atau mungkin ada tamu gelisah. Atau sensasi yang tidak nyaman. Biarkan mereka juga tidak perlu diusir. Kesadaran tetap memperhatikan nafas. Memperhatikan dengan rileks. Tidak perlu ngotot. Simply aware. Kesadaran menyadari nafas. Dalam momen seperti ini, maka nafasnya ada, namun Anda juga sadar kalau ada kesadaran. Biasanya kita cuma tahu ada nafas. Sekarang, ada kesadaran yang tahu bahwa kita bernafas. Sekarang saya bebaskan Anda untuk memperhatikan tamu apa aja yang memanggil perhatian Anda. Mungkin suara, mungkin sensasi tubuh, mungkin pikiran, emosi. Tidak perlu diblok, tidak perlu diusir. Disadari saja. Jangan hanyut dengan tamunya. Stay di ruang kesadaran. Stay with your awareness. Ada tamu yang menyenangkan. Ada tamu yang tidak menyenangkan. Ada tamu yang netral. Semuanya kita sambut dalam kesadaran kita.
Kesadaran menyadari tamu-tamu itu, dan kesadaran juga menyadari ada dirinya sendiri. Sadar kalau kita sadar. Kita lepaskan perhatian kita dari seluruh tamu itu, kita hanya sadar saja. Sadar kalau kita sadar. Bahkan lepaskan effort Anda untuk meditasi. Tidak perlu lagi ada upaya meditasi. Namun kesadaran tetap ada. Rest in the moment. Tetap connect dengan kesadaran Anda. Oke, sudah. Itu sesi meditasi sekitar, bentar. Ya, 20 menit ya. Mbak Diala, apakah tadi sesi meditasi bisa diikuti? Bisa. Oke, good then. Teman-teman, hari ini saya memenuhi janji saya ke yang dulu saya pernah janjiin ke waktu kita bahas di Hang Tuah ya, waktu itu masih belum COVID, jadi kita sering ketemu, tapi saya tunda-tunda terus. Tapi saya merasa hari ini saya ingin untuk menyampaikan hal ini gitu. Dan pada saat nanti kita membahas materi ini, tolong Anda connect dengan diri Anda sendiri, Anda mindful with your own life. Karena yang kita akan bicarakan adalah perjalanan. Perjalanan seseorang, apakah ini spiritual? Saya bisa menganggap ini perjalanan spiritual, tapi sebenarnya perjalanan spiritual itu bukanlah perjalanan menuju ke alam lain gitu. Saya merasa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat relevan dan akan sangat bermakna saat kita harus menghadapi dunia sehari-hari, terutama bagi Anda yang hidup sebagai pekerja atau sebagai perumah tangga gitu ya. So, I think this journey is very good ya. Saya akan membawakan materi ini. Temanya adalah perjalanan dalam proses menjinakkan batin kita, dan dengan seiring menjinakkan batin, dia menemukan kesejatian. Ya. Dulu mungkin kita bahas dari buku waktu kita membahas The Hidden Gold, ya kan? Udah kita bahas Hidden Gold tuh berapa part ya? 3 atau 4, saya lupa. Ya, juga sama mengenai menemukan kesejatian. Tapi kalau itu pembahasannya lebih dari sisi filsafat, kalau ini lebih dari cerita yang dilukiskan dalam bentuk karya seni, apakah itu dia lukisan dan puisi, ya. Maka dia menceritakan perjalanan dia itu dalam 10 seri set gambar ya. Kalau Anda suka dalam tradisi Zen, kalau Anda suka dalam sesuatu yang berbau Zen, ya sekarang kan banyak tuh Zen living lah, Zen management lah, Zen what,
Zen sendiri adalah bahasa Jepang dari meditasi. Zen berasal dari kata Sanskerta ya, atau yang disebut sebagai Dian, Diana, Dian itu artinya meditasi. Kemudian pada saat kata Dian itu dibawa ke China menjadi Chan, habis dari China kata Chan, dia ke Jepang jadi Zen, ke Korea jadi Son kalau nggak salah. Saya lupa kalau Koreanya apa. Kalau nggak salah Son deh, benar. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu boleh koreksi saya kalau saya salah ya. Nah, pada saat mereka belajar Zen inilah, Zen itulah, nothing wrong with that. Tapi mereka hanya bisa mengasosiasikan, oh Zen itu simple, minimalis, apalagi menghargai yang apa adanya, tidak dipoles, sejati gitu ya. Tapi kalau Anda tidak tahu cerita di belakangnya, kalau Anda tidak tahu meditasinya, maka Anda hanya bisa mengadopsi desainnya lah, uh, uh, kata-kata yang cantik lah, dan lain-lain. Bahkan dalam tradisi Oriental, maka Zen itu masuk dalam budaya minum teh, dalam budaya seni, dalam budaya puisi. Ya, kalau Anda tahu haiku, haiku itu adalah cara kita membuat puisi dalam dalam batin yang meditatif gitu, dengan ritme tertentu, dengan susunan kata berapa suku kata tertentu, 5, 7, 5 kalau nggak salah, aku lupa. Tapi dia menggambarkan hakikat dari meditasi. Tapi if you don't know how to meditate and if you don't know meditation, then all of that become just like a nice superficial story, which is okay bagi Anda yang memang ingin tidak mendalami. Well, tapi cerita ini adalah cerita tentang perjalanan, ya. Menemukan kesejatian. Lukisan ini adalah lukisan yang menggambarkan itu. Dia menggambarkan perjalanan seseorang dari orang yang tidak tahu meditasi sampai dia merealisasi buah dari meditasi, begitu ya. Maka 10 lukisan ini terkenal dengan sebutan 10 lukisan mengembalakan kerbau. Ya, dilukis pertama kali oleh Seikyo di abad ke-11 ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah cuma 6 lukisan, ya, belum lengkap seperti sekarang ya. Tapi yang kita tahu dan populer itu adalah yang dipopulerkan oleh master meditasi dalam bahasa Jepang aja, saya nggak bisa Chinese soalnya, Kakuan Cien ya. Itu dia abad ke-12. Jadi sejak abad ke-12 itulah maka lukisan ini 10 ini populer. Dan kalau Anda ke museum-museum seni, maka Anda mungkin akan sering melihat. Dan kalau Anda ke Jepang, ke China, Jepang terutama, itu 10 lukisan ini banyak dibuat dalam berbagai versi. Dan kalau Anda Google di internet nanti, jangan sekarang, Anda akan bisa lihat banyak sekali variasinya, mulai dari yang paling klasik seperti yang saya tampilkan di layar, sampai yang paling modern. Bahkan sampai saya dapat berita terakhir itu, kalau nggak salah museum seni di mana, dia ingin memamerkan 10 lukisan Zen ini, menggabungkan sisi tradisional dan sisi modern. Ya. Again, tapi ini hanya menjadi lukisan kalau tidak tahu realisasi di baliknya. Ya kan? So, kita akan coba bahas 10 langkah ini ya. Kita mulai dari nomor 1. Ya. Kalau Anda lihat, ini dilukis oleh 2 orang yang berbeda. Tapi adalah tentang seorang pria yang sedang mencari jalan. So, it seems like he is lost. Ya. Dan memang betul bahwa yang plate nomor 1 ini adalah tentang seseorang yang sedang mencari. Ya, dia melalui sebuah jalan, melalui gunung, melalui sungai. Kalau Anda bisa lihat, ini ada sungai di samping sebelah kanannya, di lukisan yang kiri ya. Dan ada pohon willow kalau nggak salah ya. So ini menggambarkan seseorang yang mencari gitu ya. Dan ini menggambarkan kita yang mungkin sedang mencari gitu ya. Apakah Anda dulu mencari atau sampai saat ini Anda sedang mencari gitu.
apa yang dicari? Dia mencari kayak, kalau boleh dibilang, dia mencari sesuatu yang somehow dia merasa ada yang hilang dalam diri dia. Gitu. Dia sudah punya segala sesuatu, hidupnya baik-baik saja, tapi tetap ada rasa kayak, is this it? Gitu. Apakah sudah selesai? Apakah inilah hidup itu? Gitu ya. Uh, jadi, sorry, Mbak Diala udah di-record kan ini ya? Saya lupa tekan tombol record tadi. Saya record kok, Mas. Oh, nice, thank you. Nah, dia adalah seseorang yang mencari, ya. Dan dalam, by the way, yang tadi ya, yang Master Zen yang dari abad ke-12, yang Kakuan Shien itu, awalnya dia ini cuma kayak lukisan doang, tapi oleh Master Zen yang abad ke-12, dia mulai menulis puisi tentang ini. Dan puisi dari dia itu kita akan sertakan di pembahasan kita. Nah, apa puisi yang ditulis oleh Master Zen itu? Ya, dia mencari kerbau, ya, ox, ya. Dan dia bilang bahwa dalam ladang, in the pasture of the world, dalam artian kayak di dunia ini ya, itu seperti ladang ya. I endlessly push aside the tall grasses in search of the ox. Dia kayak menyampingkan kanan kiri rumput-rumput yang begitu tinggi, sedang mencari ox, mencari kerbau gitu ya. Nah, mencari kerbau ini apa maksudnya? Nah, kerbau itu dalam yang pertama ini dia bahkan nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang dia cari. Dia sedang mencari, dia ada yang hampa, ada sesuatu yang dia sudah punya, tapi kayak berasa kayak, apa ya ini gitu. Dia mencari kebahagiaan. Mungkin itu yang paling tepat. Mencari kebahagiaan. Dan dia mendorong ke kiri, mendorong ke kanan, ada rumput-rumput yang tinggi, dia mungkin bagi kita sekarang, dia mencoba ke mall, dia mencoba ke bisnis ini, dia mencoba ke entertain, dia mungkin mencari push aside the tall grasses, ya, in the search of happiness gitu ya. Dan mungkin dia following unnamed rivers, dia mengikuti sungai-sungai yang tak bernama, mungkin dia mengikuti satu pemahaman, mengikuti agama tertentu, mengikuti filosofi tertentu, atau mengikuti unnamed rivers, whatever rivers, like di dalam dunia ini kan banyak sekali sungai-sungai ya, like ini bilang, si itu bilang begini, si itu bilang begitu. Dia bilang seperti ini. So sometimes we don't know what to do. Kita just follow the rivers, ya. Tapi dalam following the rivers, pria ini lost upon interpenetrating path of distant mountains. Dia kayak bingung, riversnya campur aduk, dia tersesat. Dan dia melihat gunung itu masih sangat jauh gitu. Dan dia bilang bahwa my strength failing, kekuatannya sudah mulai lemah. Kemudian vitality dia exhausted atau sudah mulai terkuras, tapi tetap dia cannot find the ox. Dia sebenarnya dalam lukisan yang pertama bahkan dia nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya. So dalam perjalanan kita mencari kebahagiaan di dunia gitu ya, kita mencoba ini, mencoba itu, ngikut ini, ngikut itu ya. But yet my strength is failing, my vitality exhausted, yet I cannot find the happiness. Apakah Anda seperti itu? Apakah Anda sedang mencari what is missing gitu. Aku udah dapat ini, doesn't make me happy. Aku udah dapat itu, doesn't make me happy. Itu yang bikin kita kecanduan akan ini dan itu. Dan sampai satu saat kita merasa, gue capek, my strength is failing, and my vitality exhausted. Yet I cannot find happiness. Where is happiness? Kan gitu ya ceritanya. Nah, ini lukisan pertama. Lukisan kedua. Nah, kalau dia lihat, sekarang dia pria ini sudah mulai menemukan ada kayak jejak kaki, ada tapak kaki gitu ya. Dia mulai merasa ada petunjuk. Dia mulai ngerasa connect dengan something. Dia mulai ngerasa, I think this is it gitu. I think so. I think this is the answer of why I'm not happy. Mungkin ini kali yang bikin kenapa saya nggak happy ya? Kenapa? Apa yang menyebabkan saya tidak happy?
gitu ya. Apa sumber masalahnya? Apa biang kerok yang bikin saya tidak bahagia atau bahagia gitu. Apa yang saya cari? Sebenarnya kan gitu. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Kita mencari kebahagiaan, tapi apa itu? What is it? So, nah, pria ini sudah mulai melihat kayak ada jejak langkah. Dia mengikuti jejak langkah itu. Dia bilang discovery of the footprints. Dia mulai melihat ada jejak langkah yang mulai dia rasa connect with, ya. Dan dia bilang along the river bank, di samping pinggiran sungai, under the trees, di bawah pepohonan, saya menemukan jejak langkah. I discover footprints. Even under the fragrant grass, I see his print. Nah, perhatikan kata-kata ini. Meskipun di bawah pengaruh rumput-rumput yang begitu harum, saya dapat melihat jejak langkah ini gitu. Deep in remote mountains, they are found. Jauh di kedalaman pegunungan, saya menemukan mereka. Artinya apa? Artinya, jejak langkah ini, meskipun sederhana, jejak langkah di tanah gitu ya, is very mundane things. Ya, dia sangat sederhana, jejak langkah kerbau gitu ya sebenarnya. Tapi entah kenapa, jejak langkah ini tuh begitu connect dengan saya, sehingga bahkan saya dapat menemukan jejak langkah ini di antara rumput-rumput yang begitu wangi gitu. Kan tadi dia mencari kebahagiaan, dia menyibakkan rumput-rumput ya. Rumput-rumput itu begitu wangi, tapi toh dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Tampaknya menggiurkan rumput-rumput itu, tapi tidak memberi jawaban. Tapi saya melihat ada jejak langkah ini gitu. Dan somehow saya merasa, dia bilang, this trace, jejak ini, can no more be hidden. Tidak mungkin lagi bisa disembunyikan. Dia bilang bahwa ini sudah saya nggak bisa lagi. Kayaknya this is it gitu. This is the answer gitu. Kayak ada kepastian, ada dorongan. This is it. I know this is true gitu. Meskipun ada banyak rumput-rumput yang wangi di kanan kiri gitu ya. Dunia sangat menawarkan begitu banyak jawaban gitu di padang ini. Tapi saya connect nih. Jejak itu tidak lagi tersembunyi buat saya. Nah, mungkin Anda sudah mulai mencari. Dalam kasus ini, dia sudah mulai tertarik dalam perjalanan mengenali meditasi. Ya. Dia mungkin mulai baca buku, dia mulai mengikuti. Dia mulai mengikuti dari jauh. Ya. Dia mungkin baca buku, dia dengerin orang ngomong, mungkin ada orang yang ngomong ke dia, meditasi yuk, meditasi. Dia mengamati dari jauh, tapi dia mulai terlihat, dia mulai kayak, I think I want to try. Dia bilang mungkin, I want to try. It's okay, I just want to try. Siapa tahu betul gitu ya. Ada yang seperti ini, mungkin Anda ikut Zoom pertama kali hari ini, mungkin Anda merasa, I think mungkin Anda di lukisan yang kedua gitu ya. I want to try. Well, that's good. That's the beginning gitu ya. Dan ini pengalamannya si orang ini, dan saya cuma mau disclaimer bahwa Anda tidak harus setuju dengan orang ini, tidak harus setuju dengan saya juga. Ini adalah pengalaman cerita dia. Siapa tahu bermakna buat Anda. Kalau Anda mendapatkan yang baik, please get it. Kalau Anda nggak setuju, then it's okay. Just follow from behind, ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dia mulai ngelihat ada sesosok kerbau. Ya, kerbau itu, kenapa kerbau? Kerbau itu analoginya adalah di China dan termasuk di Indonesia gitu ya. Kita itu negara agraris ya, termasuk di China, Korea, Jepang, Vietnam itu ya. Kita itu negara agraris dan kerbau kita gunakan untuk membajak sawah gitu ya. Harta mereka itu di kerbau, di ladang gitu ya. Dan kerbau itu punya kekuatan yang luar biasa. But kalau dia tidak jinak, dia akan sangat merusak gitu ya. Nah, orang ini kemudian melihat jejak langkah ini nih biang keroknya, ini dia yang saya harus temukan. Tapi tidak jelas itu apa masih, tapi saya bisa spot the body. Dia ngeliat ada ekor dan bagian belakang tubuh kerbau gitu. Tapi kepalanya nggak ada yang tahu. Makanya dia bilang gini, perceiving the ox.
Dia bilang, saya mendengar nyanyian Night Angel, matahari begitu hangat, angin semilir, pohon willow sangat rimbun. Jadi dia seperti kayak nyaman, ada suatu atmosfer yang nyaman. Terus dia bilang, here no ox can hide. What artist can draw that massive head, those majestic horn. Dia bilang, di sini sangat jelas terlihat kerbau itu. Nggak mungkin dia bisa sembunyi lagi. Ya. Dan siapa artis yang bisa melukis betapa besarnya dan betapa tajamnya, betapa majestiknya tanduk kerbau itu. Dia sedang ngomongin ox, itu dia ngomongin adalah mind di sini, batin. Dia mulai melihat bahwa semua sumber kebahagiaan dia, semua sumber penderitaan dia, itu biang keroknya adalah batin dia sendiri. Dalam analogi ini, ini biang keroknya, the ox, gitu ya. Dan dia tidak menggambar pangkal dari batin ini, dia tidak menggambar tanduk dari batin ini gitu, karena itu adalah musuh bebuyutannya gitu ya. Yang bikin selama ini mungkin kita tidak bahagia, yang bikin selama ini kita menderita. Dulu kita berpikir penderitaan kita karena orang, karena kantor, karena COVID, karena situasi. Tapi sebenarnya seperti yang guru kita bilang di Rinpoche, bahwa penderitaan sebenarnya adalah kreasi dari batin kita sendiri. Anda panas-panas, terjemur matahari, Anda komplain, Anda menderita. Tapi orang yang sama kalau ke sauna, dia happy. Padahal sama-sama panas. Artinya apa? Artinya objek panca indera itu hanyalah seperti itu. Tapi yang membuat kita menderita atau tidak menderita adalah batin kita. Jadi batin adalah jawaban. Kalau saya mau menemukan kebahagiaan, saya harus tahu siapa hakikat atau apa hakikat dari batin saya sebenarnya. Who am I? Dan untuk saya bebas dari penderitaan, saya juga harus tahu how our mind works, bagaimana batin kita bekerja. And again, who am I really? Gitu ya. Gitu. Oke, so ini adalah plate yang ketiga. Dan mungkin dalam hal ini Anda sudah mencoba meditasi. Anda mulai melihat, oh iya ya, ternyata meditasi bikin saya lebih tenang, the wind is mild, the sun is warm, matahari hangat, angin semilir, pohon willow tampak hijau, begitu damai, mungkin Anda mulai body scanning, Anda mulai perhatiin nafas, batin Anda lebih jernih, dan Anda mulai bisa melihat. Karena batin Anda lebih jernih, Anda mulai bisa melihat tuh ekor kerbau. Artinya Anda mulai bisa melihat ada sosok pikiran yang menjadi banyak masalah. Kalau dalam tradisi Tega di sebelah monkey mind. Oh, this is the monkey gitu. Tapi buat orang yang belajar meditasi pertama, mereka biasanya relate pertama itu dengan ketenangan dulu. Ketenangan, kedamaian. Baru pelan-pelan mereka bisa melihat pikiran mereka. Karena bagi banyak orang yang tidak meditasi, seringkali mereka tidak bisa melihat pikiran mereka, karena mereka adalah pikiran mereka. Tapi bagi kita yang sudah belajar meditasi, kita kesadaran itu ibarat orang ini kesadaran. Orang ini akhirnya memperhatikan si pikiran yang liar, yaitu kerbau ini. Oh, pikiran gue gini ternyata ya. Gitu. Tapi dia baru bisa lihat ujungnya. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, barulah terjadi struggle, drama antara kesadaran dan pikiran. Ternyata kita baru tahu, pikiran kita ini begitu liar, begitu susah dikendalikan, begitu kuat, tanduknya begitu tajam seringkali, dan Anda menggunakan tali dan cambuk kalau dalam ini ya. Dia bisa melihat bahwa kesadaran itu ini kayak struggle, dan tiba-tiba meditasi Anda tidak enak lagi gitu. Yang tadinya mungkin pertama Anda rasa nyaman, tenang, damai gitu ya. Tapi kok meditasi saya sekarang begitu gelisah. Saya menemukan sisi-sisi shadow saya menemukan sisi-sisi diri yang saya tidak suka, saya menemukan pikiran-pikiran yang begitu liar, kadang lost, kadang aware, kadang ini, kadang itu, kadang begitu bergelora gitu. Dan seakan-akan terjadi struggle, gelut antara awareness dan pikiran. Ya, kesadaran kita, pikirannya kayak lari-lari terus gitu, begitu liar gitu. Ya, nah maka
Ini adalah gambaran dari proses meditasi, ya, di mana di awal-awal Anda menggunakan upaya dalam menjinakkan batin Anda gitu. Ada struggle, ada upaya, ada tali yang dikekang, ada cambuk. Tali ini melambangkan kekuatan kesadaran, cambuk melambangkan mindfulness sebenarnya, melambangkan kemampuan kita untuk mengingat instruksi meditasi sebenarnya ya. Kalau hanyut, oh sadar lagi, hanyut sadar lagi, itu adalah kemampuan, itu cambuk seperti itu. Tapi kesadaran yang memperhatikan itu adalah kekuatan kesadaran. Jadi seperti tali, ya. Dia bilang catching the ox. Saya menangkap kerbau itu dengan pergumulan yang sangat luar biasa gitu. Wait, bentar ya. Saya sambung charger dulu, takut mati. Saya kayak menangkap kerbau itu dengan upaya yang begitu luar biasa gitu. Tapi si kerbau ini punya great will dan power. Seakan-akan inexhaustible, nggak habis-habis. Mungkin kalau Anda sudah meditasi, baru Anda bisa relate bahwa pikiran kita itu begitu kuat. Punya kekuatan yang luar biasa, dan kayaknya nggak habis-habis kekuatannya. Dan perhatikan, ini bagian yang penting. He charged to the high plateau. Kadang dia bawa kita lari ke gunung tinggi. Far above the cloud mist. Di atas, bahkan di atas awan mist, awan embun gitu ya. Kadang-kadang dia bawa ke bawah. Impenetrable ravine he stands. Di sungai yang menjorok ke dalam gitu ya. Ini adalah melambangkan pengalaman meditasi. Kadang batin kita itu memberikan kita pengalaman seakan-akan indah di surga gitu ya. Far above the cloud mist. Mungkin Anda punya pengalaman enak, relax, pengalaman seakan-akan Anda sudah tercerahkan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang seakan-akan begitu luar biasa. Mungkin Anda lihat inilah, lihat itulah. Wah, cahaya-cahaya begitu indah. Perhatikanlah. Itu hanyalah kerbau yang mempermainkan Anda. Kadang-kadang dia akan mempermainkan Anda, dia akan bawa Anda masuk ke sungai ya, impenetrable ravine, ya, sungai yang menjorok begitu dalam. Anda merasa gagal meditasinya, Anda merasa dull, tumpul, tidak jernih, ngantuk, nggak keluar-keluar dari situ. Kadang-kadang dia bawa kita kayak ke gelisah yang luar biasa, kayak gelisah yang sangat kayak mau meledak rasanya, gatal, pegel, semua. Ada kayak up and down meditations. Nah, kita sering bahas ini ya. Rinpoche bilang, dalam proses meditasi ini, Anda seakan-akan ada dua pengalaman ekstrim. Pengalaman pertama tampaknya begitu luar biasa, pengalaman yang kedua tampaknya begitu tidak luar biasa. Kalau Anda mengalami pengalaman luar biasa, far above the cloud mist, Anda merasa meditasi Anda berhasil. Padahal itu hanyalah pengalaman. Anda sedang dipermainkan kerbau juga kalau Anda hanyut. Kalau Anda menjorok ke dalam, hanyut dalam sungai, Anda ngerasa Anda gagal meditasinya. Padahal sebenarnya itu hanyalah permainan mind. Selama kita sadar, maka kita masih dalam tali yang menjorok, yang mengekang kerbau itu sebenarnya. Dan memang dalam fase ini, upayanya jadi harus ekstra. Karena kerbaunya begitu ganas gitu ya. Batin kita begitu liar. Dan makanya Rinpoche bilang, kalau kita masih belajar meditasi pemula, jangan lama-lama meditasi. Short time, many times. Karena yang penting itu adalah repetisinya. Kalau Anda lama-lama meditasi, bisa benar, tapi seringkali Anda akan kalah kuat sama kerbaunya, Anda akhirnya give up gitu. Makanya short time, many times, slowly you build up gitu. Jangan langsung dipaksa lama. Maka sebulan mungkin 2 bulan bertahan, tapi hanya sedikit yang akhirnya bisa continue latihannya. Mbak Diala sampai di sini masih mengikuti kan ya? Masih Mas, bisa jelas kok. Soalnya kalau online session begini, aku tuh kan ngelihat layar sendiri ya, dan kayak ngomong sendiri gitu. Gak lihat ekspresi dan lain-lain. So I'm sorry, I have to confirm again and again. Nah, kita di 4 ini kita istirahat dulu, kita meditasi beberapa saat. Time to catching the ox. Oke?
Kita akan meditasi selama 10 menit. Pada saat sesi latihan, Anda perlu latihan ya. Karena Anda tidak bisa menjinakkan kerbau hanya dengan mendengar kita ngomong. Anda perlu doing it yourself. Nobody will do it for you. Karena ini adalah personal journey. Ya, oke. Tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Just simply aware, sadar saja. Sekarang, jika batin Anda gelisah, seperti kerbau yang gelisah, sadari saja. Tetap pertahankan tali kesadaran Anda yang menyadari kegelisahan itu. Jika Anda merasa sangat tenang, seperti naik ke gunung yang tinggi, ketahuilah itu juga adalah kerbau, sadari saja. Pengalaman bagus, pengalaman tidak bagus. Kita sambut semuanya dalam kesadaran kita. Jika ada pikiran, sadari. Jika tidak ada pikiran, beristirahat dengan sadar. Tetap sadar. Jika ada pikiran, sadari. Jika tidak ada pikiran, kembali beristirahat sadar.
Sekarang, sadari semua suara yang Anda dengarkan. Tidak perlu mencari suara, hanya beristirahat, sadar. Jika ada suara, sadari. Sambut suara apapun yang hadir, tidak perlu dianalisis. Kita kenali kesadaran kita. Dalam kondisi meditasi seperti ini, ada suara dan ada kesadaran. Stay with awareness. Kadang pikiran-pikiran tetap datang dan pergi, which is okay, selama kita menyambutnya dengan sadar, tidak perlu menganalisis. Tapi Anda bisa juga memilih untuk stay with the sound, tetap bersama dengan suara, dan membiarkan pikiran itu lalu lalang di background, tidak masalah. Yang penting Anda tetap continue sadar.
Jika ada pikiran atau emosi yang kuat muncul, Anda boleh beralih dari objek suara ke objek pikiran atau emosi. Sambut saja pikiran, image, chatters, atau sensasi emosi muncul, namun tidak perlu dianalisis. Just be aware. Atau Anda tidak mau memperhatikan objek apapun, Anda hanya mau beristirahat dan sadar saja. Kesadaran beristirahat pada dirinya sendiri. Sadar saja. Oke, lepaskan objek apapun itu. Beristirahat dalam kesadaran apa adanya. Tidak perlu lagi berusaha meditasi, namun juga tidak hanyut. Oke, sudah selesai meditasinya. Saya akan lanjutkan ya. Pengalaman ke-1 sampai ke-4 tadi, mungkin kita banyak sekali yang bisa relate. Karena saya, nggak tahu ya, saya merasa mayoritas dari antara kita ada dalam stage lukisan pertama sampai ke-4 tadi. Tapi jika Anda terus berlatih, maka lukisan kelima ini akan melihat bahwa sekarang kerbaunya itu, batinnya udah nggak begitu liar lagi. Tetap masih ada tali kendali kesadaran di situ. Ya. Tapi somehow si kerbau batin tidak lagi memberontak. Dia secara lembut bisa mengikuti di belakang. Gitu. Ya, jadi batin kita dan kita sekarang friend. Make friend, kata Mingyu Rinpoche. Jadi dia tidak lagi membuat kita kayak kita diperbudak oleh our mind. Sekarang kita seperti kayak kita hidup bisa pliable, lebih luas, lebih luas, lebih tenang karena batin kita sudah bisa nurut dan bisa kita tidak mudah dibohongi oleh persepsi, pikiran dan lain-lain ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. The whip and rope are necessary. Dia bilang bahwa cambuk dan kesadaran dan tali itu masih dibutuhkan. Dalam artian masih ada upaya dalam menenangkan batin dengan meditasi gitu ya. The whip and rope are necessary. Kalau tidak, he might stray off down some dusty road. Kalau enggak, nanti batinnya liar lagi. Jadi masih ada upaya meditasi, instruksi meditasi yang terus dikembangkan. Ya, tapi kerbaunya sekarang tuh well trained. He becomes naturally gentle. Dia bilang, perhatikan ya, kerbaunya sekarang well trained. Artinya ketenangan batin itu bisa dilatih. Ya, dan dia menjadi naturally gentle. Dia menjadi lembut secara alami, tidak dipaksa-paksa lembut. Tidak dipaksa-paksa harus bisa let go. Tidak dipaksa-paksa harus bisa memaafkan. Tidak dipaksa-paksa harus bisa tenang. Tenang tuh nggak bisa dipaksa. Karena maksa itu aja sudah tidak tenang.
Ya, jadi kita melatihnya bukan melatih supaya tenang. Kita melatih berkenalan sama batin kita dalam instruksi meditasi. Kalau Anda tenang, itu terjadi secara natural, bukan dipaksa tenang. Ya. Dan sekarang si kerbau ini obey his master. Sekarang kita tidak lagi jadi budak dari kerbau, kitalah sekarang jadi tuannya. Gitu ya. Kitalah yang jadi masternya. Ya. Karena masalah itu dibuat oleh pikiran kita sendiri. Ya, sekarang kita jadi tuannya. Kita bisa somehow kendalikan, kita bisa mengubah persepsi kita bisa mengubah cara berpikir kita, gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang belajar meditasi, banyak yang berhenti di tahap 4. Begitu mereka struggle, mereka menyerah. Tapi kalau mereka continue, mereka mengalami batin yang tenang, relax, pliable, dan lain-lain. Mereka yang mengalami nomor 5 ini, kalau mereka tidak melanjutkan perjalanan meditasi mereka, mungkin mereka akan simple, oh ya, meditasi bagus buat kesehatan. Well, this is good gitu ya. Meditasi bagus buat membuat keputusan karena pikiran mereka kan semuanya itu. Meditasi bagus buat manajemen bisnis. Meditasi bagus buat whatever. Ya, meditasi bagus buat kehidupan. Kemudian meditasi bagus buat ini, buat itu, buat apa. Inilah sarana promosi orang tentang meditasi dalam dunia sekuler. Inilah itu meditasi bagus buat manajemen emosi dan lain-lain. So taming the ox. Biasanya sampai sini gitu. Kemudian ada yang nulis buku, ada yang jadi pembicara dan lain-lain. Well, that's okay gitu ya. Tapi kalau mereka terus latihan, mereka akan masuk ke 6. Di mana sekarang seakan-akan tidak ada kendali lagi, tidak ada lagi kendali yang dibutuhkan. Jadi the whip and the rope sudah tidak ada lagi, tidak ada upaya lagi. Dalam artian si orang ini bisa bebas, tidak lagi harus kayak berusaha meditasi. Meditasinya sudah menjadi bagian natural dari kehidupannya. Tidak ada lagi harus meditasi, tidak lagi ada upaya. Kesadaran seakan-akan kayak berada bersama dia terus-terusan seperti itu. Batinnya jinak, dia benar-benar bisa tahu apa yang terjadi. Dan bahkan dalam lukisan ini disebutkan si orang ini kemudian bisa main suling. Artinya apa? Saat batin kita tenang, maka semua ekspresi itu bisa keluar, memancar keluar, ekspresi seni. Jadi hidup bukan lagi menjadi perjuangan, hidup menjadi seni buat dia. Ada ekspresi keindahan yang keluar gitu ya. Makanya dia bilang mounting the ox, menaiki kerbau, slowly I return homeward. Perhatikan, slowly I return homeward, kembali pulang. Jadi sebenarnya perjalanannya nomor 6 ini adalah perjalanan untuk kembali pulang. Artinya apa? Dia sudah masuk bukan lagi dalam tahap ketenangan meditasi. Dia sudah mulai masuk untuk kembali pulang melihat kesejatian. Ya, the voice of my flute intones through the evening. Dia udah mulai main suling. Kemudian hidupnya harmonis gitu ya. Intinya hidupnya begitu menjadi playable. Dan dalam kondisi ox yang seperti ini, maka dia bisa menggunakan ox, dia bisa menggunakan mind untuk menganalisis ke dalam, untuk look inward dan mulai melihat hakikat siapa diri dia. Kalau kerbau kita, mind kita liar, boro-boro bisa melihat ke dalam. Kerbau kita udah lari ke sana ke sini gitu. Kita tidak bisa menggunakan mind kita untuk melihat who am I. Nah, dengan seperti mind kita tenang dan sudah mulai bisa dikendalikan, maka mind ini kita bisa gunakan untuk melihat who am I. Nah, disinilah mulai ada teknik-teknik meditasi analytical. Ya, di Tergar sebenarnya kita membangun kurikulum berjenjang, tujuannya juga itu, karena kita pengen agar siswa di Tergar sudah mulai bisa develop ketenangan batin sebelum mereka masuk ke analytical meditations. Gitu. Ya, sebenarnya idealnya seperti itu. Bagi yang Anda yang cepat-cepat, it's okay. Tapi Anda terus bisa berlatih ya. Ya, nah, ini adalah yang ketujuh. Di yang ketujuh ini disebutkan sebenarnya the ox transcended. Sebenarnya ox-nya
sudah nggak ada lagi. Mind-nya sudah, dalam artian kayak tidak ada lagi meditasi. Meditasi dan meditator sudah manunggal. Gitu. Tidak ada lagi, boro-boro ada upaya meditasi. Bahkan meditasi saja sudah tidak ada lagi yang namanya meditasi. Disebutkan bahwa meditasi dan meditator manunggal. Ya, the ox transcended. Ya, I reach home. Dia sudah mulai masuk ke kesejatian. Dia mulai tenang. I am serene gitu ya. Batinnya pun sudah tidak lagi berjuang. Ya, sudah mulai dikenali hakikatnya. Ya, dia kemudian dibilang the dawn has come. Fajar menyingsing. Dia sudah melihat kebijaksanaan terbit gitu ya. Ini sudah mulai masuk ke pandangan jernih ya. Bagi kita mungkin, bagi banyak dari kita, mungkin Anda tidak bisa relate dengan pengalaman ini, tapi somehow you will relate later on when you keep practicing. Ya, dia mulai bisa tenang, dia bisa mulai membangkitkan, awaken the wisdom. Ya, dia bilang bahwa the dawn has come. Ya, fajar menyingsing. Ya, dia sudah mulai bisa melihat apa yang sejati, gitu ya. Dan dia bilang, I have abandoned the whip and rope. Saya sudah tidak lagi saya sudah meninggalkan cambuk dan tali. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi mind yang perlu dimeditasikan, gitu ya. Meditator dan meditasi menjadi kesatuan. Tidak ada lagi ada upaya. Ya, non meditation is the best meditation. Itu kata Ningyo Rinpoche. Ya. Nah, ini adalah yang ketujuh. Nah, yang ke-8 ini saya tidak bisa ngomong terlalu banyak. Ya, yang ke-8 ini mungkin Anda bisa sering lihat dalam lukisan-lukisan Zen, Enso. Seakan-akan apa ini? Lukisan apa? Dalamnya apa? Kalau tadi kan dalamnya ada cerita. Di sini, di satu sisi nothing, tidak ada apapun. Tapi di sisi yang lain, it could be everything. Dalam artian, dia bukan empty yang nihil, dia empty yang pregnant. Dia bisa, jadi Mingyur Rinpoche bilang, dia bukan tidak ada apapun nihil, dia full of potential. Ya, penuh dengan potensi, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kebijaksanaan. Dia bisa jadi apa saja kan? Kalau dia 0 begini, dia bisa jadi 1, bisa jadi 2. Tapi 1 dan 2 tidak mungkin ada tanpa 0, kan kurang lebih begitu ya. Nah, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak soal ini karena ini akan membuat Anda nanti punya banyak ekspektasi dan itu malah menghalangi. Ya, tapi saya akan meng-quote apa yang dialami Rinpoche di buku ini. Ya, jadi saya akan meng-quote pengalaman Rinpoche, bukan saya. Ya, dia bilang begini, cambuk, tali, orangnya dan kerbaunya bahkan sudah merge in emptiness. Dia bilang angkasa begitu luas, tidak ada kalimat atau message yang bisa karena kalau kita ngomongin itu udah jadi kayak noda buat pengalaman itu karena jadi konsep lagi ya. Di sini adalah beyond konsep, beyond anything that you can find. Dalam tradisi Buddha disebut sebagai neti-neti, not this, not that. Artinya apa? Kalau kita mau omongin itu pasti salah, pasti sulit diomongin karena dia beyond konsep, sedangkan bahasa kita konsep. Ya, dalam di sini masih ada meditator, masih ada saya yang bermeditasi. Di sini sudah tidak ada meditasi lagi, tapi masih ada saya. Di sini sudah tidak ada lagi self yang bermeditasi. Dia melampaui personality. Dia melampaui label Yudi. Dia melampaui label saya ini, saya itu. Dia melampaui label-label yang Anda kenakan selama ini. Ya. Nah, saya akan mengutip perkataan Rinpoche. Ya, ini pengalaman Rinpoche ya. Sorry. Dia bilang gini, suddenly boom, tiba-tiba boom, kesadaran dan emptiness menjadi tidak terpisahkan. Sebenarnya selalu tidak terpisahkan, tapi sekarang seakan-akan jadi kayak melebur ya. Ya. Sebenarnya selama ini Rinpoche sudah mengalami yang namanya awareness and emptiness menjadi tidak terpisahkan. Tapi sekarang recognition-nya sangat komplit. Seluruh alam semesta seakan-akan terbuka, entire universe open up, and I become totally unified with consciousness. Saya menjadi menyatu, ya,
Tidak ada lagi batin konseptual. I was no longer within the universe. Saya tidak lagi di dalam alam semesta, tapi alam semesta di dalam saya. Dan tidak ada saya, diri, yang terpisah dari alam semesta. No direction, no within, no without. Artinya beyond konsep arah. No perception, non-perception. Tidak ada lagi persepsi atau non-persepsi. No self or non-self. Tidak ada lagi diri atau tidak ada diri. Artinya di luar box-box itu. No living, no dying. Artinya beyond concept. Not this, not that. Beyond fixed mind. Saya nggak usah jelasin lagi karena ini nanti pengalaman Rinpoche. Dan kalau Anda semakin jelasin ini, Anda semakin menganalisis ini, makin sulit. Karena Anda menganalisis dengan conceptual mind. Makanya mending nggak usah. Ya. Gitu. Nah, ini saya ambil dari buku ini, In Love with the Word. Saya anjurkan teman-teman baik pemula maupun yang sudah lebih lama berlatih, buku ini very good book. Ya, bahasanya sangat renyah, penuh dengan pengalaman meditasi, tapi juga banyak filosofinya. Ya, nah, Minggu Rinpoche lanjutkan. Ini adalah tahap yang ini keberapa? Ke-9. 9 sebelum terakhir ya. Banyak orang yang mengira pencerahan itu berhenti di sini, ya, nihil gitu. No, actually. Again, itu pregnant emptiness ya. Kemudian lahirlah yang ke-9. Apa yang ke-9 ini? Coba kalau Anda perhatikan gambar ini, Anda mungkin bingung. Ada pohon, ada sungai, ada air gitu ya, ada angin gitu ya. Ini yang disebut Rinpoche tadi seperti universe, like beyond, like become one, unified gitu ya. Dia dalam kalimat ini disebut reaching the source. Puisinya dari orang ini ya. Dia bilang bahwa too many steps have been taken, terlalu banyak langkah yang telah diambil untuk kembali ke akar dan sumbernya. Ya. Better to have been blind and deaf from the beginning. Dwelling in one's true abode, unconcerned with and without, the river flows tranquilly on and the flowers are red. Apa maksudnya? Ini sulit diterjemahkan buat kita yang belum mencapai situ. Artinya apa? Dia tetap mengalami hal-hal seperti yang biasa kita alami, tapi perspektifnya sudah completely different. Artinya, dulunya gunung adalah gunung. Sungai adalah sungai. Kemudian Anda meditasi, Anda masuk dalam kondisi di mana gunung bukan lagi gunung, sungai bukan lagi sungai. Kemudian, begitu Anda terus lanjutkan meditasi, maka gunung itu gunung lagi, sungai itu sungai lagi. Dalam puisi yang ke-9 ini disebutkan bahwa sebenarnya selama ini pencerahan sudah bersama kita. Tapi saya tidak kenali. Saya telah berjuang sedemikian, ternyata kembali ke titik yang sama gitu ya. Tapi sudah berbeda. Ada wisdom, ada pembelajaran di situ. Ya, ada pembelajaran. Nah, bagi kita yang masih bingung soal ini, don't worry. Karena, again, mencapai pencerahan itu bukan berarti dia jadi kayak zero zombie. Dia mengalami, tapi wisdomnya udah beda. Ya, Rinpoche lanjutkan. Ya, dia bilang begini, me and trees were one. Saya dan pohon-pohon itu seperti menjadi satu. Pohon-pohon itu bukan lagi menjadi objek kesadaran saya. Mereka adalah kesadaran yang termanifestasikan secara langsung. Bintang-bintang bukan lagi objek untuk saya syukuri atau apresiasi, tapi bintang-bintang itu sendiri adalah the appreciation itself. Tidak ada diri saya yang terpisah yang mencintai dunia. The word itself is love. Sebenarnya gitu. Dan ini of course ya, ini bahasa puitis, karena sulit memang digambarkan. Gimana kita menggambarkan rasa durian? It's very hard. Apalagi menggambarkan sesuatu yang beyond concept. Sulit untuk digambarkan. Karena begitu kita gambarkan, dia jadi konsep. Dia jadi ada saya dan pengalaman gitu kan. Tapi sebenarnya beyond. Makanya ini adalah kayak hanya pengetahuan buat Anda tidak perlu pikirkan terlalu jauh. Ya. Nah, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir ini lucu. Yang terakhir ini, si orang ini, ya, disebutkan dalam judulnya, puisinya adalah Come Back to the Marketplace atau Come Back to the Society. Artinya, orang yang sudah mengalami pencerahan itu
dia akan kembali ke dunia ini, bahwa samsara dan nirwana tak terpisahkan. Dia bilang seperti ini bahkan ya. Return to society, barefooted and naked of breast, bertelanjang dada dan bertelanjang kaki. Saya bersahabat, bercampur dengan orang-orang di dunia. Maksudnya apa? Dia genuine. Dia udah nggak ada lagi kepalsuan. Dia nggak lagi harus dia tidak lagi harus finding security dengan omongan orang atau pengakuan dari luar. Dia become spontan. Ya, baju saya tertutup debu dan lain-lain. Tapi saya merasa bahagia. Dan di China itu dulu banyak orang yang tergila-gila belajar spiritualisme buat mencapai umur panjang. Tapi di sini dia bilang, I use no magic to extend my life. Now before me the dead trees become alive. Maksudnya apa? Bagi dia sudah tidak ada lagi perpisahan antara hidup dan mati. Karena hidup dan mati hanya ada bagi batin yang konseptual. Tapi bagi yang sudah cerah, maka hidup dan mati sama ilusinya. Ya. Jadi orang yang sudah tercerahkan, dia hidup seperti biasa. Bagi orang yang bertemu orang ini, yang Anda bayangkan jika Anda menjadi orang yang bawa tongkat ini, bertemu dengan si pria yang sudah cerah gitu ya, yang telanjang dada, telanjang kaki ya. Mungkin Anda bisa menganggap orang ini seperti orang yang, mohon maaf, tidak sopan. Anda mungkin bisa menganggap dia sebagai orang yang tidak tahu etika, atau ya biasa aja gitu. Dia tidak tampak menjadi kayak orang suci, spiritualis. No, it's like dia kembali menjadi seorang businessman. Dia kembali menjadi seorang mungkin perumah tangga. Dia kembali menjadi seorang yang perannya terserah gitu. Secara spontan dia akan bermanifestasi. Dia bilang kalau dia harus manifestasi, dia itu bukan lagi untuk mencari personality yang harus diakui gitu, tapi dia menjadi ekspresi spontan dari cinta kasih dan ulas asih. Dia hidup buat membantu orang lain. Makanya kenapa dilihat di sini dia seperti menawarkan pemberian kepada orang yang pegang tongkat sebelah kanannya. Nah, ini yang disebutkan Rinpoche ya. Apa yang terjadi berikutnya paling sulit untuk saya jelaskan. Saya tidak memutuskan untuk kembali. Yet I come back. Tetap saya kembali. Ini tidak sepenuhnya terpisah dari pilihan. Tapi ini seperti kayak respon yang spontan. Yang merupakan hasil koneksi yang mendalam dalam kehidupan saat ini. Ya, dia bilang bahwa dia tahu tapi tidak ada bahasa yang bisa membahasakan ini. Dia menyadari bahwa misi untuk mengajar meditasi di dunia ini belum selesai, dia bilang. Dan saya berharap untuk melanjutkan kehidupan saya sebagai pengajar meditasi. Dan seiring aspirasi ini semakin kuat, maka awareness, kesadaran yang tadi spacious itu pelan-pelan mulai mewujud kembali, mewujud kembali dalam bentuk tubuhnya. Dan saat itu pohon masih hijau, tapi shining, pristine, fresh. Dan bahkan udara yang panas terasa begitu manis. Dalam artian, kalau Anda tercerahkan, maka yang tahu itu Anda. Orang di luar Anda, mereka masih hidup dalam perspektifnya masing-masing. Mereka masih melihat Anda sebagaimana batin mereka melabel Anda gitu. Tapi you are the one who knows. Makanya kenapa ini pelajaran. Kita tidak bisa menilai orang, menghakimi orang dari penampilan atau perilaku. Kita bisa nggak setuju sama tindakannya, tapi kita tuh nggak bisa menghakimi karena kita menilai dia itu berdasarkan keterbatasan persepsi kita oleh batin kita sendiri. Seperti itu. That's the story. Ya, mungkin sebelum kita akhiri kita ada pertanyaan, Mbak Diala. Saya akan lihat rangkuman pertanyaannya. Yang penting-penting nih, Mbak Diala sudah kasih saran yang penting-penting. Arkan, kadang kalau lagi meditasi, tutup mata, suka ada cahaya putih, bentuknya seperti roda yang berputar, itu apa ya? Kalau lagi meditasi Anda mengalami itu hanyalah
kerbau yang berulah. Itu adalah pengalaman-pengalaman meditasi, ya, pergerakan energi kalau kita bilang. Mingyu Rinpoche menyarankan kalau Anda meditasi tutup mata, melihat cahaya, lebih baik meditasinya buka mata. Ya, dan jangan anggap itu spesial. Karena kalau Anda anggap itu spesial, nanti Anda melekat, padahal itu hanyalah pengalaman meditasi. Dia akan naik turun, naik turun. Saran dari Mingyu Rinpoche juga adalah, buat Anda yang suka ngalamin begitu, ketahuilah bahwa itu hanyalah ilusi. Jangan percaya itu. Lakukan teknik meditasinya. Buka mata kalau bisa. Dan kalau Anda mengalami itu, Anda berarti harus banyak olahraga supaya energi Anda lebih lancar. Joveni, beberapa kali meditasi saya merasakan sensasi gatal di seluruh tubuh. Apakah harus ditahan atau direspon, Dok? Karena terganggu sekali dalam proses meditasinya. Pertama, Anda menyambut rasa gatal dalam kesadaran Anda. Begitu Anda drop label rasa gatal, maka yang ada cuma rasa. Perhatikan rasanya, sadari aja. Tanpa ada keinginan untuk memblok rasa gatal atau mengusir rasa gatal. Tapi kalau memang Anda terganggu sekali, of course you can garuk gitu. Anda boleh garuk gitu. Tapi garukkan dengan sadar, kemudian disiplinkan diri Anda untuk stay lagi. Ya. Dan meditasinya kalau bisa jangan lama-lama dulu, pendek-pendek. Supaya tubuh Anda terbiasa terlebih dahulu. Dan kalau gatal-gatal itu hanyalah sensasi yang tidak nyaman, maka kemungkinan besar itu juga sama pergerakan energi. Jadi Anda harus lebih banyak olahraga. Ya. Erwin Hendra Wijaya, apakah fase transenden di mana seseorang tidak perlu lagi upaya untuk mengendalikan pikiran bisa dicapai selain dengan meditasi? Saya tidak tahu menjawab ini, tapi saya belajar banyak hal. Proses meditasi sebenarnya adalah proses untuk berkenalan dengan pikiran kita, batin kita, dan somehow make friend with it, mengenali hakikatnya. Itu adalah proses meditasi. Tekniknya banyak, gitu. Jadi kalau Anda mau transcend, mengenali hakikat dari batin, maka mau nggak mau Anda pasti menjalani instruksi meditasi. Karena meditasi adalah proses untuk itu, apapun tekniknya. Ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah tekniknya bisa beda-beda, tapi itu adalah meditasi. Gitu. Dan diperlukan guru. Ya, diperlukan metode yang sistematis bertahap. Megan. Jadi kalau sudah masuk dalam stage 7, berarti orang ini nggak perlu meditasi lagi, udah bisa lepas. Dia sudah nggak ada upaya meditasi lagi. Meditasi yang 7 itu, bentar ya. Aku takut salah template, karena ada beberapa tahap yang beda ya. Dalam yang tujuh itu bahkan sudah tidak perlu meditasi lagi, karena dia dan meditasi udah jadi satu. Non meditasinya dia dan non meditasinya kita beda. Kalau kita berarti maksudnya kalau kita tidak meditasi berarti kita nggak ada upaya meditasi. Tapi bagi dia, bahkan dia dan meditasi udah jadi kesatuan. Tapi masih ada I, masih ada saya di situ. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan. Joveni, apakah di fase 7 dan 8 sudah tidak merasakan emosi apapun? Itulah kesalahan orang yang banyak berpikir dia masuk jadi nihil. Tidak, tetap masih bisa merasakan emosi, tapi dia yang di 8 terutama, empty di situ bukan berarti empty itu tidak ada apapun. Tetap merasakan emosi. Tapi emosi yang dirasakan dia transform into wisdom. Bagi kita kemarahan, tapi bagi orang yang sudah cerah, itu adalah kebijaksanaan yang melampaui pemikiran kita saat ini gitu. Apakah masih mengalami dunia? Masih mengalami dunia, bukan menjadi zombie. Makanya kenapa buat Joveni lebih baik tidak perlu memusingkan yang fase 7 dan 8 dan berikutnya, karena nanti itu Anda akan alami jika Anda terus berlatih. Dan semakin Anda mikirin itu, semakin banyak konsep, semakin sulit nanti. Not nihil. Judul bukunya adalah In Love with the Word.
Kaliana, kalau lagi belajar tentang faktor-faktor mental, apa bagusnya dibarengi dengan meditasi ya? Betul. Mental factors, kalau dalam tradisi Tergar, itu adalah kesadaran keenam, yaitu objek-objek pikiran, bentukan-bentukan mental, ya, mental consciousness, ya. Kalau Anda tidak meditasi, saya pikir sulit untuk kita belajar teori tentang mind dan filosofi-filosofi tentang mind tanpa mempraktekannya, karena banyak hal itu adalah experience. Nah, ini pertanyaan penting nih, ya, dari Susan. Apakah kita bisa mencapai semua sampai dengan 10? Dan apakah itu goal kita? Apakah bisa mencapai sampai 10? Bisa. Bisa sekali. Ya, tentu saja perlu latihan, perlu guru. Tapi apakah itu menjadi goal kita? Tergantung. Ini penting sekali, please pay attention. Ya. Apakah Anda goalnya harus yang ke-10? Belum tentu. Karena tidak semua orang mau menjalani prosesnya, dan tidak semua orang berpikir itu penting. Karena banyak orang belajar meditasi hanya untuk supaya feel tenang, supaya sehat, supaya pikiran nggak banyak, supaya emosi terkendali. Banyak yang begitu doang gitu. Tapi buat mereka yang mempelajari dan melihat dengan lebih jernih, mereka bisa melihat bahwa kalau kita sehat itu hanyalah fenomena. Suatu saat kita pasti akan sakit lagi. Kalau kita happy, hanyalah berupa fenomena. Nanti kita akan sedih lagi atau marah lagi. Hidup pasti akan begitu. Sampai kapan gitu. Kalau kita benar-benar mau menyelesaikan sumber penderitaan atau sumber ketidakpuasan atau sumber akar masalahnya, mau nggak mau kita harus melampaui fenomena itu. Kita melihat siapa yang mengalami fenomena itu. It's mine, our mind. Dan mind inilah yang menentukan kita happy apa tidak happy. Gitu. Kalau mereka mau masuk lebih dalam situ, dan mereka mulai memasuki perjalanan yang lebih lanjut tadi. Kalau tidak, mereka cuma jadi kayak ya supaya dapat leadership yang bagus, supaya lebih kreatif, supaya bisa bisnisnya lancar, supaya sehat. Well, that's okay. Apakah itu salah? Tidak salah, gitu. Tapi hanya itu ada orang yang hanya sampai situ, ada orang yang memang mau melihat dan mengkeruk lebih dalam, gitu. Oke, buat Suwandi Wijaya, saya tidak mau menjawab topik soal emptiness lebih lanjut lagi ya. Karena banyak orang yang terjebak dari nihil. Memang begitu, konsep mental kita adalah kalau saya tidak ada, berarti nihil dong. Bagi mereka sulit untuk melampaui konsep ada dan tidak ada. Ya, sulit. Dan itu memang harus dari pengalaman langsung. Dan tampaknya batin konseptual saya menunjukkan bahwa waktu kita sudah habis. Saya sangat berterima kasih jika Anda mendukung sharing. Ini sharing kita bikin free. Tapi kalau Anda mau support kita, tolong support dengan dana seberapapun besarnya tidak masalah ke rekening ini. Hanya kalau Anda support buat program online ini, tambahkan angka 9. Support Anda itu akan kami gunakan untuk membeli subscription untuk akun Zoom lebih lanjut, karena ini adalah akun Zoom-nya berbayar karena kita mau buat sampai 300 orang gitu. Bahkan kalau emang peminatnya lebih banyak lagi, kita bisa update jadi 500 gitu. Tapi kami butuh dana karena kita bikinnya free. Jadi terserah saja kalau Anda mau support. Kalau Anda tidak mau support dengan dana, tidak masalah juga. Yang penting Anda tetap bisa lanjut latihan. Ya, yang itu yang paling penting. Baik, kita akhiri dengan dedikasikan latihan malam ini. Semua hal yang baik, kebijaksanaan, pemahaman, meditasi, segala hal-hal baik yang saya dapatkan malam ini, saya dedikasikan untuk seluruh makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka
dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian, semoga hati dari semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hari Selasa kita akan lebih banyak latihan lagi ya. Bye-bye.